nyaman belajar, minat belajar, dan juga profil belajar. Aliran energi juga lancar, mudah-mudahan rezekinya juga lancar. Ya, 1, 2, 3, luruskan. Set, terasa kayak setrum gitu. Terasa? Alhamdulillah. Kenapa? Bapak Ibu, ternyata hari ini masih ada kurikulumnya beda, kurikulumnya berubah, gurunya nggak mau berubah. Antara ucapan dan tindakannya nggak sama. Berarti semakin sering seks, semakin enggak. Biasanya kecerdasan di atas rata-rata. Ini. Perhatikan. 5 menit tersenyum. Sambil nyalakan mesin cuci. Ya, sakit sambil nyapu sambil nih begini. Sekali waktu dia melakukan banyak hal, itu kehebatan wanita. Laki-laki gak mampu kayak begini. Laki-laki nelpon sambil nulis, bisa jadi apa yang diomongin di telepon ditulis sama dia. Laki-laki Allah desain otaknya untuk fokus. Maka kalau anda nitip suami anda, ya nitip di Moli 1 liter ini uangnya, atau tolong beliin di Moli 1 liter ya, pergi ke toko Indomaret, Alfamaret atau Maret-Maret yang lain. Ternyata bimolinya habis. Laki-laki bisa sukses dengan bawa uang masih utuh. Takut salah, takut diomelin sama istrinya. Cari aman aja kita. Beda dengan wanita, ya. Dititipi suaminya, ya. Ma, nitip ya, pisau cukur merek Gillette, ini uangnya 100.000. Pergi ke toko, pisau cukur merek Gillette-nya habis. Wanita bisa sukses dengan membawa gula, tepung terigu, beras, indomie, minyak goreng. Dapat semua. Banyak yang bisa. Oke, kita masuk riset yang kedua, ya. Riset kedua tentang senyum. Saya kasih riset yang kedua, yaitu dilakukan di sekolah yang ada di Amerika. Zaman dulu di Amerika sudah ada namanya wisuda. Zaman sekarang SD, SMP, SMA wisuda baru viral di Indonesia. Dan sama seperti yang saya inginkan saat saya menjadi murid. Saya pengen guru yang baik, saya pengen guru yang peduli, saya pengen guru yang perhatian, saya pengen guru yang ikhlas, saya pengen guru yang berintegritas, yang totalitas. Maka saat kita jadi guru, kita bisa seperti itu. Itu yang namanya empati. Saya kalau di tempat umum, saya pengen dilayani dengan cepat, dengan tepat, dengan ramah. Saya pun sama, kalau ada tamu, orang ke sekolah, saya layani dengan baik, dilayani dengan hormat. Ada orang yang datang, Pak, mari silakan duduk, Pak. Ibu silakan menunggu sebentar ya Bu, pakai tangan terbuka atau pakai jempol, jangan sampai pakai telunjuk. Ibu silakan duduk di situ, apa di sebelah sini. Ada orang tua mau daftarin anaknya sambil merokok, ingatkan dengan cara yang sopan. Pak, mohon maaf, ini bebas rokok, bisa dimatikan rokoknya Pak. Seperti itu, jangan sampai kita katakannya yang kasar. Pak, rokok yang mati atau bapak yang mati Pak. Saya ambil beberapa contoh empati. 2016 saya pulang kampung, ada keluarga yang sakit dirawat di rumah sakit Kabupaten Rembang. Saya tanya Pak Leo saya, siapa yang rawat? Namanya Dr. Edi, spesialis penyakit dalam. Siapa Dr. Edi itu? Nanti kamu tahu bahasa Indonesianya, kamu nanti tahu. Pas lewat saya dikasih tahu Pak Leo saya itu Dr. Edi. Ternyata kalau ketemu orang beliau ramah, nyapa, nanya kabarnya, senyum.
Kalau kenal namanya dipanggil namanya, kalau nggak kenal selamat pagi, assalamualaikum. Sampai akhirnya beliau masuk ruangan, tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan masuk dok. Begitu dokter ini masuk, ternyata apa yang dilakukan? Beliau pegang tangan pasien, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik dok, sudah mendingan dok. Pak, setelah itu apa yang dilakukan? Tangan pasien itu dicium sama dokter itu. Apakah pasien ini orang tuanya? Bukan. Apakah dia tetangganya? Bukan. Apakah dia tokoh dan ulama? Bukan. Apakah dia ini adalah gurunya? Juga bukan. Bagaimana dengan pasien yang lain? Sama. Beliau kalau mau meriksa pasien, nanya kabarnya, cium tangan pasien. Padahal dokter spesialis. Makanya saya baru dapat informasi dia dokter teladan, dokter favorit. Siswa, siapa dia? Dia adalah siswa yang terkenal jadi panglima tawuran. Semua gurunya kompak, anak ini sudah nggak layak sekolah di sini. Anak ini harus keluar. Ibunya dipanggil. Ternyata anak ini dididik hanya ibunya karena bercerai. Akhirnya gimana Bu, anak Anda masalahnya kayak begini? Ya sudah, kami sudah nyerah. Namun ada satu guru yang berempati, kasihan ibu ini sendiri, dia nggak bisa mendidik semua guru, kondisinya nggak ada yang bersiap mendidik anak ini. Ada satu guru yang mengatakan, saya siap mendidik anak ini, saya siap membantu anak ini. Akhirnya anak ini dibawalah ke ruangannya, diajak ngobrol sambil makan, dipegang, diusap pundaknya, dipeluk sama guru ini. Nah, kamu cita-citanya apa? Aku pengen jadi tentara. Wah, keren gitu. Kamu tubuhnya kuat, kalau kamu rajin belajar, rajin olahraga, pasti kamu bisa jadi tentara. Terus hobi kamu apa? Hobiku olahraga. Olahraga apa? Aku suka futsal. Oh, kalau gitu nanti teman-teman kamu ajak ya, nanti kita olahraga bareng, kita futsal bareng. Bapak Ibu sekalian, anak ini setelah kemudian sering diperhatikan, diusap punggungnya, dipeluk, dilayani kayak anaknya sendiri. Ternyata selama ini nggak pernah dilakukan orang tuanya, nggak pernah dilakukan guru-guru yang lainnya. Ketika anak ini dirubah ke begitu, semangat belajar jadi bagus, akhirnya lulus dan dia mampu meraih cita-citanya. Dan Bapak Ibu sekalian, akhirnya apa? Akhirnya anak ini harus membantu orang tuanya bekerja. Kalau membantu orang tuanya bekerja, anak ini kemudian tidak bisa sekolah, tidak sekolah. Namun ada guru yang keren. Guru ini melihat, wah anak ini punya potensi komunikasi, dia bisa jadi MC. Didatangi ke rumahnya, oh anak ini lagi gak ada di mana? Dia biasanya jualan, dicari di terminal, dicari di kendaraan, sampai akhirnya ketemulah anak ini. Nah, nanti kamu sekolah lagi ya nak, nanti kamu belajar lagi. Ibu akan bantu yang tertinggal kemarin, ibu akan ajari. Nanti ibu siap mengajari kamu untuk jadi MC. Siapa Bapak Ibu sekalian? Anak yang dulu harusnya dia putus sekolah, namun sekarang bisa menjadi kepala sekolah. Beliau adalah Pak Sugandi, istrinya Bu Siska ada di sini. Istrinya ada di sini, namanya Bu Siska. Ya. Mana? Pak Sugandi, istrinya namanya Bu Siska. Itu maksud saya. Ternyata 10 metode saja Bapak Ibu. Ya. Mudah-mudahan ini bisa nanti ya dipelajari, dipraktekkan untuk ya. Ya, oke, mana Pro TV, ya, SCTV, ATV. Mia dari 129. Saya ingin mengungkapkan bahwa saya kagum dengan Ibu Widya. Saya pernah bertemu dengan Ibu Widya sebelumnya di LPMP dan saya merasa bahwa materi Ibu Widya sangat berkesan sampai detik ini tentang K13. Itu pasti saya rasakan dulu ya. Saya alhamdulillah hari ini bertemu dengan Ibu lagi dan benar-benar merasa senang sekali. Baik, makasih Ibu. Iya. Oke Ibu, kebetulan saya menjadi koordinator di satu tahun lebih, masuk ke 2 tahun ini yang diamanatkan oleh Pak Saman. Kami di tahun pertama proyeknya adalah tentang satu kearifan lokal, yang kedua tentang gaya hidup berkelanjutan, dan yang ketiga adalah kewirausahaan. Kearifan lokal itu kebetulan hambatan pertama yang ingin saya ungkapkan adalah kami adalah pionir pertama, ya artinya sekolah menggerak itu adalah pionir pertama
Dan di situ saya dapat ilmu dari PMO, dari Bu Ima. Itu pun hanya sepintas. Saya mencari tahu tentang P5 itu di YouTube dan di internet. Saya mencoba menggali apa itu P5. Dan alhamdulillah saya mendapat ilmu di situ. Apa itu P5 itu, alurnya seperti apa, saya pelajari di YouTube. Dan ketika saya tahu bahwa inti dari P5 itu adalah karakter buildingnya yang ingin dibentuk oleh di P5-nya, yaitu dimensinya ya Bu ya. Jadi intinya adalah Anda harus membentuk seperti profil pelajar Pancasila. Itulah saya buat, kami buat tim itu, aktivitasnya kami bikin seperti benar-benar masuk ke dimensi seperti dimensi yang kita nilai saat proyek. Contohnya kemarin kearifan lokal, kami berusaha menggali isu yang ada di sekitar kami, yaitu lunturnya budaya Betawi. Bahwa di sekitar kami itu peserta didiknya tidak mengenal minuman bir peletok. Mereka hanya mengenal minuman boba, nggak tahu itu bir peletok. Dan itu isu itu kita angkat, kita kenalkan ke anak-anak bahwa budaya Betawi itu ada loh minuman bir peletok. Dan itu salah satu yang kita nilai ketika mereka menggali informasi tersebut, yaitu bernalar kritis dan kreatif. Itulah dimana yang dimensi itu, dimensi setiap proyek itu saya taruh, saya masukkan di setiap proyek, di setiap tema itu beberapa dimensi, minimal 2 atau 3 dimensi untuk dilaksanakan di setiap proyek. Dan hambatan yang paling saya rasakan adalah ketika saya memahami apa maksud dari elemen ini, karena saya tahu itu wacana dari BPSKP ya Bu ya, kalau nggak salah ya, BPSKP itu masih general sekali untuk mengetahui seperti apa yang diinginkan individu tersebut. Dan saya mau artinya gini, kami apa yang dimaksud dengan membentuk gagasan yang orisinal seperti apa sih? Itu kan perlu pelatihan tersendiri, perlu penalaran tersendiri. Contoh-contohnya seperti apa gitu. Artinya elemen-elemen yang ada di BSKP itu perlu kementerian untuk menjabarkan kepada kami. Karena di elemen itu masih umum dan kami masih awam. Dan itu harus ada gambaran tersendiri. Maksudnya seperti ini ya. Maksudnya seperti ini ya. Itu nalar kita sendiri. Dan pertama itu ya yang saya rasakan ketika saya memahami menerjemahkan elemen tersebut individu. Tidak ada panduan dari kementerian seperti apa, atau memang saya yang kurang tahu atau seperti apa, saya kurang paham ya Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, keuntungan yang kami rasakan adalah di sekolah kami menjadi ketika P5, aktivitas anak itu tidak ada hentinya. Mereka melakukan window shopping, mereka membuat mind mapping, mereka mengadakan diskusi, mereka mengeksplor kemampuan mereka. Itulah yang kita kembangkan saat P5. Itu saja Bu, terima kasih. Tepuk tangan buat 169. Nggak bisa, ya. Kalau saya sebagai orang tua, ya sama seperti di pikirannya Pak Rudi dengan Pak siapa ya, Pak Satrio gitu ya, atau di pikiran Pak Bandi, nonton konser ya, itu cerminan bahwa inflasi ada, uang tak berharga buat anak remaja. Taylor Swift itu 3,4 juta, anak saya tuh nguber. Nanti dia nontonnya 8 Maret tahun 2024 di Singapura. Saya bersyukur dia nggak dapet di Australia. Kalau di Australia tiketnya aja berapa hotel. Tapi semua anak muda, ya kan? Ya, jam 10 pagi dibuka tiketnya gitu kan, setengah 10 udah manteng depan laptop ya kan, 10:03 udah 50.000 antrian di depan dia kan. Berarti itu hampir 70 miliar, 100 miliar. Dia 2 jam nyanyi-nyanyi, dia dapat 2 miliar. Kita guru sepanjang hidup mengajar, nabung 1 miliar, apakah bisa? Saya justru ingin sharingnya begini. Untuk gaya hidup berkelanjutan di 169, memang kebetulan juga saya ikut terlibat jadi tim Bu. Cuma satu hal yang saya garis bawahi di sini, bahwa betul sekali yang Bu Widya sampaikan,
jangan kita melihat pada produk, tetapi karakter. Saya beri contoh ya, Pak Saman ya, izin ya bercerita. Di 169 kebetulan tema gaya hidup berkelanjutan saya kasih 3, crafting, kemudian hidroponik sederhana yang tanpa abemik, itu memang yang saya terapkan. Kemudian satu lagi adalah stek air. Kita bisa memperbanyak pohon tanpa mencekung dan bayam, Bu. Ini saya foto, tumbuh kok, Bu. Saya udah batik padahal itu tumbuh, tapi nanti kutilang, kurus tinggi langsing karena kurang sinar matahari. Silahkan nak lanjutkan. Oke, anak ini kemudian difoto lagi. Itu anaknya anak 7A, saya ingat. Difoto lagi dan dia akhirnya benar, dia menyerah. Betul, Bu, bayam saya seperti ini, kangkung saya seperti ini. Mata pelajaran kan IPA, tetapi Bu Hos tadi sudah kasih contoh, fokusnya pada apa? Pada karakternya, juga kemampuan kritisnya. Dia tidak begitu menyerah kepada guru karena saya bilang karena kurang sinar matahari. Dia mendebat saya dengan menyemekan di kamar mandi. Nah, Ibu Bapak siapa yang sudah memiliki best practice seperti Bu Hos angkat tangan? Belum. Semester. Kenapa sih P5 itu kok 1 tahun 3? Coba Bapak Ibu renungkan ya, betapa idealnya kalau 1 semester itu cuma 1 tema, sehingga 1 tahun 2. Saya sempat sih Bro Hima jawabnya gini, Pak Saman, Bu Hos suruh baca lagi itu, kayaknya Bu Hos belum paham. Sempat begitu, justru karena saya paham. Iya, saya paham kenapa kok 3. Menurut saya itu 2 saja. Setuju nggak Bapak Ibu? Karena kayaknya kontal-kontal deh. Kalau Pak Sabar nggak setuju 1 semester 2, tapi karakternya cuma 25%. Terima kasih. Bukan asesmen diagnostik dahulu, mengetahui prasyarat pengetahuan anak. Kemudian ketika kegiatan kami melakukan asesmen formatif, yaitu diambil dari elemen dan sub elemen yang ditentukan dimensinya. Dan saat akhir itu kita akhir kegiatan melakukan refleksi. Apa yang dilakukan refleksi itu adalah perasaan dan aktivitas anak pada hari itu. Bagaimana apa yang kamu lakukan, capaian apa yang kamu lakukan hari ini, perasaan apa yang kamu rasakan hari ini, itu adalah refleksi harian yang saya lakukan. Kemudian di akhir dari proyek itu ada penilaian sumatif. Penilaian sumatif itu kita lihat dari bukan hanya selebrasi, tapi dari serangkaian kegiatan yang mereka lakukan, apakah punya dampak atau hasil dari proyek tersebut. Mungkin itu Bu yang kami lakukan ketika asesmen. Mana goyang ini? Senangnya dalam hati kalau beristri 2. Duda kalau dua-duanya beracun, aneh kawin 3. Meski pandai berbohong, meski pandai jamblang, tetapi jangan sampai pecah genderang. Di bonus Papa pilih balik di joget. Senangnya dalam hati kalau bersuami 2. Dunia terasa aku yang punya, kepada suami tua
pajero kepada suami tua beliin pesta. Suami tua mengaku membakar rumah suami muda. Kalau dua-duanya mengamuk aneh kawin tiga. Meski pandai berbohong, meski pandai temberang, tetapi jangan sampai pecah genderang. Tetapi jangan sampai pecah genderang.